Oh, rapatakaralaba. Rapatakaralaba. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, waktu bukan milik kita. Waspadalah, berjaga-jagalah, karena waktunya sudah semakin dekat. Bapa, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sudah berdatangan Tuhan untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah Tuhan. Hamba butuh hikmat-Mu Tuhan. Hamba butuh firman-Mu Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu dengan suara-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang hamba dengar Tuhan, benar-benar suara-Mu sendiri Tuhan. Ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami dan keterbatasan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk setiap adik-adikku Tuhan, yang hari ini mendukung aku Tuhan, yang mendukung gereja ini Bapak. Aku tidak bisa balas kebaikan mereka Bapak. Aku hanya berdoa, berkati mereka Tuhan. Jaga mereka, lindungi mereka. Akan berikan mereka umur panjang Tuhan. Kami percaya Tuhan, suatu saat ketika hamba-Mu berusia 90 tahun, mereka tetap masih ada Tuhan. Kami percaya itu tak akan terjadi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau hanya sejauh doa Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicara kepada kami Tuhan. Karena hamba-Mu sudah siap untuk kepakai sebagai saluran berkat-Mu Bapak. Sehingga melalui lidah bibir hamba-Mu, nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan gereja GSJS ini yang ada di Pluit ini semakin berkembang, semakin bertumbuh. Dan jemaat semakin banyak dan semakin luar biasa. Pastor Andrew akan terus diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Apa kabar? Perhatikan baik-baik, beberapa hari ini Tuhan bicara tentang hari-hari. Saya yakin dan percaya bahwa saudara datang kemari pasti merindukan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya belakangan ini. Saudara, waktu adalah sebuah anugerah. Kalau saudara tahu waktu itu adalah anugerah dari Tuhan. Ingat, jangan dipergunakan yang tidak benar. Semua pasti ingin umur panjang. Semua pasti ingin sehat. Semua pasti ingin diberkati. Dan semua pasti ingin tenang dalam rumah tangganya. Seperti pembicaraan saya pada beberapa minggu yang lalu tentang doa yang dijawab. Kalau saudara tahu bahwa Yesus hanya sejauh doa, jangan cari yang lain. Katakan kiri kananmu, jangan cari yang lain. Hanya Yesuslah yang terbaik dari semua yang ada. Karena saya begitu banyak mengalami hal-hal yang supranatural dalam kehidupan saya. Karena saya rasakan Dia benar-benar ada, saudara. Katakan kiri kananmu, jangan ragu-ragu lagi ya. Mantap ngomongnya dong. Siapa namanya? Tepuk tangan buat Yesus. Hari ini kita memasuki hari yang ke-13 di bulan Agustus. Berarti masih ada 18 hari lagi untuk mengakhiri bulan Agustus. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebentar. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Banyak berbagai suka dan duka yang kita akan alami. Bahkan kadang-kadang kita ada di sini, besok sudah tidak ada. Oleh karena itu, inilah kesempatan terbaik buat Anda memuja Tuhan. Karena Dialah kamu hidup. Karena Dialah kamu bernafas. Karena Dialah kamu diberkati. Karena Dialah kamu bisa menghirup udara segar. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan,
Kalau saya katakan bodoh banget. Tentu Anda ingin mengerti Tuhan yang bagaimana sih yang harus kita percaya itu. Adakah Tuhan yang lain? Kenapa begitu banyak di dunia agama. Tapi agama kita, memang semua agama baik Pak. Saya katakan agama baik. Tapi beda dengan agama kita. Agama kita yang terbaik. Tepuk tangan buat Yesus. Perhatikan, ya, kita buka dulu Kolose 4 ayat 5 dan 6. Saya bacakan ya. Kolose 4 ayat 5 dan 6. Saya lupa kasih ayat-ayat kepada multimedia. Sudah ada di situ Kolose 4? Ya, tunggu sebentar. Sudah ada? Nah, ya. Kolose 4 ayat 5 dan 6. Perhatikan baik-baik, saya mau ikut belajar dengan saudara. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Orang di luar sana, banyak yang ribuan jutaan manusia belum percaya Yesus Tuhan. Pergunakan waktu yang ada untuk menginjil, untuk melayani. Saudara, perhatikan baik-baik. Karena Tuhan punya tujuan supaya semua manusia percaya dengan Dia. Betul tidak? Oleh karena itu ketika Anda mulai melayani Tuhan, bukan jadi pendeta saja. Kalau semua jadi pendeta, yang dengar siapa nanti? Amin. Yang penting Anda sampaikan bahwa Yesus itu Tuhan. Karena ketika engkau mulai melayani Dia, mulai mengatakan Yesus Tuhan, hidupmu dipelihara sama Dia. Halo, betul apa tidak? Kadang engkau akan membutuhkan segala sesuatu hidup dalam dunia ini. Mungkin butuh uang, mungkin butuh kehidupan, mungkin butuh damai sejahtera, mungkin butuh sukacita, mungkin butuh pengen jalan-jalan. Saya baru dapat konten itu tadi dari adik saya. Dikatakan bahwa di Nigeria sedang terjadi lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Di sini malu Pak, kita sudah ketinggalan. Ternyata api sudah pindah ke Nigeria, saudara. Dimana kalau saya pergi ke tanah perjanjian, itu orang Nigeria, setiap kali saya tanya, kamu pergi sini, suruh siapa? Suruh pemerintah, suruh presidennya untuk datang kemari. Dan kami semua gratis dibayarin sama presiden. Tepuk tangan buat Yesus. Itu berarti terjadi pergolakan yang luar biasa di sana. Api Roh Kudus sedang turun. 2-3 tahun yang lalu di sini. Terus pindah ke Australia. Sekarang sudah ada Nigeria. Urapan Allah sedang turun. Tidak lama lagi, tidak lama. Ya, kita harap itu terjadi. Di Timur Tengah, di daerah di mana tidak pernah dengar nama Tuhan dimuliakan. Tidak lama lagi. Yes, dia katakan tidak lama lagi. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Berarti tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau saudara yang punya berkat, saya akan kasih tahu apa yang terjadi nanti di bumi. Itu saya cerita harus di Israel. Kenapa? Di sana enak bicaranya bebas. Amin. Amin. Oleh karena itu kenapa saya sangat mudah membawa jalan untuk pergi tanah perjanjian. Karena di sana begitu luasnya dan bebasnya saya berkata-kata. Karena Tuhan dimuliakan. Amin. Bersyukurlah kalau tahun ini saudara yang ikut saya. Karena susah dapat seatnya saudaraku. Saya cuma dapat 50 seat. Minta biasanya 5 bus, 3 bus berangkat, ini kali sedikit. Nah perhatikan ya, di dalam bahasa Yunani ya, perhatikan ada 2 kata penting untuk hidup manusia. Di dalam bahasa Yunani ada 2 kata penting untuk waktu manusia di dunia, yaitu kairos dan kronos. Perhatikan, katakan kairos dan kronos. Kronos adalah waktu yang sedang berjalan. Kairos adalah kesempatan atau momen. Kesempatan. Ya, perhatikan. Kronos menunjukkan waktu yang sedang berjalan secara mekanis. Seperti jam tangan, ya, jam dinding, yang terus berdetak termasuk jantung Anda. Saya bukan nakut-nakutin saudara ya, nggak usah takut. Kita hidup tergantung bagaimana jantung kita, Pak. Anda perhatikan, pegang, dek, dek, dek. Saya kadang-kadang suka pegang ini, nadi. Ya, saya kalau periksa orang sakit suka pegang nadinya. Saya hitung detaknya, normal apa tidak. Detak
ketika satu saat berhenti, disitulah Anda ketemu dengan Tuhan. Bisakah Anda bersyukur kepada Tuhan? Dia buat jantung kita normal. Bagi saudara yang jantungnya nggak normal, ntar setelah selesai ibadah, maju ke depan, aku doakan. Biar Anda punya jantung seperti jantung yang saya terima dari Tuhan. Usia saya 71 tahun. Saya naik ke gunung dengan berlari, ketika saya ada di Labuan Bajo kemarin. Maka waktu saat di Labuan Bajo itu, semua orang, ada orang Korea, 5 orang, anak muda lari. Dia kira saya nggak bisa. Saya bisa naik, saya ikut naik ke atas. Saya cuma ingin membuktikan bahwa kita normal. Amin. Saya bilang semua di situ di atas gunung itu, bersyukurlah kamu. Kalau kamu tidak merasa sakit jantungmu atau dadamu sebelah kiri, artinya kamu sehat. Tidak ada penyempitan. Tepuk tangan buat Yesus. Saudara, betul tidak Anda datang kemari, walaupun Anda punya rencana, kalau Tuhan gak izinkan, betul gak Anda gak sampai? Gak akan sampai. Kalau saudara sudah ada di sini, Tuhan berkehendak buat saudara. Tapi satu hal yang saya minta, kalau andai kata jantung Anda normal kembali, tidak ada penyempitan kembali, tolong bersaksi. Ceritakan bahwa di gereja Tiberius, karena itu zaman dulu, gereja GSJS inilah, ya, di mana Anda diberkati. Oleh karena itu berdiamlah di tempat ini, karena ini gereja yang dipakai Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Kairos adalah menunjukkan satu momen kesempatan yang tidak akan pernah kembali lagi. Ketika engkau sudah diberi kesempatan oleh Tuhan, jangan disia-siakan kesempatan itu. Contohnya, ketika waktu saat saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Di tahun 99, Tuhan bicara dengan saya pas hari Minggu. Engkau pernah berjanji anakku untuk melayani. Sekarang apa lagi yang kamu masih kurang? Saya bilang, udah Tuhan, aku udah punya semua. Aku gak mau seperti Lim Saul yang kaya sekali gitu ya. Aku cukuplah seperti ini. Tutup tokomu besok. Jadi hambaku. Wow. Berarti saya harus berhenti dagang. Saya bilang sama istri saya, gimana ya mami? Tuhan bilang besok kita tutup toko. Toko saya sedang ramainya Pak. Enggak ada orang toko ramai tutup. Itu Andreas Melkisedek. Karena kami stres. Dagang terlalu ramai. Buka jam 7, tutup jam 7 malam. Orang jam 5 tutup, kita nggak tutup-tutup. Karena ngepak barang terus. Tapi mendadak tutup, bagaimana coba? Saudara kalau ingin diberkati Tuhan, kalau saudara ingin dipercaya Tuhan, kalau saudara ingin supaya diberkati Tuhan, tinggalkan dunia, melayani Tuhan. Apakah tambah miskin? Oh, banyak orang berpikir dunia, waduh kalau kita nggak dagang lagi pasti jadi miskin. Tapi saya punya iman luar biasa. Saya katakan sama istri saya, Mam, semua harta yang Tuhan kasih sama saya kasih kamu semuanya. Kenapa demikian? Karena istri, maaf ya, bukan Anda, ini istri saya. Kalau wanita itu kalau masalah duit, wah gila. Luar biasa. Ketika saya bilang semua rumah, ruko, toko buat kamu semua. Baru dia bilang, iya Depi, kita tutup toko. Karena semua buat dia. Buat kamu. Dan saya keluarkan dompet saya kasih semua uang saya buat dia. Saya beriman. Nanti lihat uang kamu sama uang saya, banyakkan uang saya. Itu iman bukan? Kalau saya tidak dipakai oleh Tuhan, tidak mungkin saya punya uang. Tetapi sekarang luar biasa. Tuhan kita hebat. Tepuk tangan buat Yesus. Dia banyak, saya banyak. Dia diberkati, saya diberkati. Karena itu yang Tuhan katakan. Apa saja yang kamu kerjakan selalu berhasil. Itu namanya kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Melayani Tuhan. Waduh, setelah saya melayani Tuhan, aduh hidupku enak banget. Apa sih yang aku minta aku dapat? Apa saja deh. Apa saja. Coba Anto. Ya karena teman saya sih ya. Karena ini takut sekongkol lagi. Nah Susi aja dah. Susi. Coba sebut. Susi mau minta apa? Selama hidup di dunia ini Susi belum dapat apa, coba bilang apa? Sembarang ngomong aja, pokoknya apa, mujizat apa yang Susi kepengen?
Coba Budi kasih tahu Bud. Apa dia minta? Apa? Saya cuma 1 hari. Tepuk tangan buat Yesus. 17 Agustus saya berdoa minta anak. Tanggal 18 istri saya hamil. Baru telat dia. Saya juga nggak tahu dia telat karena memang selalu nggak bener. Saya nikah 4 tahun setengah nggak punya anak. 17 Agustus saya berdoa karena sudah mulai diledekin sama banyak orang. Katanya dekat sama Tuhan. Katanya Tuhan selalu menjawab doa kamu. Mana anak kamu? Saya bilang saya belum doa. Bohong, mana mungkin belum doa. Saya tahu Tuhan kasih kepada saya tepat pada waktunya. Kalau saya buka usaha waktu itu, karena saya miskin, saya susah, saya nikah dengan dia, saya nggak punya apa-apa. Nah itu kalau saya andai kata langsung hamil istri saya nggak sukses hidup saya. Karena saya buka usaha setelah saya berhasil menikah dengan istri saya dapat angpau 1 kaleng black. Tahu kaleng black itu yang dulu apa namanya bimoli ya, black itu yang pada ngerti black nggak sih? Kaleng black itu penuh uang tuh. Nah itulah uang itu saya pakai untuk modal dagang di pasar Tanah Abang dan jadilah Pak Andreas pengusaha. Tepuk tangan buat Yesus. Setelah saya jadi pengusaha saya tinggalkan kalau kita memberi kepada Tuhan yang terbaik bukan sisanya. Anak masuk sekolah, kuliah, ambil kedokteran gagal, ambil teknik gagal, udah deh jadi pendeta aja deh. Nah ini pendeta terakhir. Salah. Malah Tuhan yang terbaik beri pada dia. Pasti kamu disayang sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya minggu depan saya ke Ambon, saya kan kakak di sana depan TNI dan Polri. Saya tahu waktu saat saya melayani di Papua itu di daerah Papua Jayapura. Nah saya di situ ketemu Pak Tito Karnivian itu yang nyambut saya, dia sebagai waktu masih bintang 2 dan kami berkhotbah di depan ribuan itu mereka tentara, bukan ribuan mungkin ratusan lah ya. Nah waktu itu mereka sini hijau sini coklat, kan hijau TNI, coklat kan Polri. Saya bilang nggak boleh, saya bilang harus bergabung. Kalian keselamatan bangsa ini, negara ini ditepung pundak kalian semua. Ayo salam-salaman semua. Nah itulah awal pertama akhirnya TNI dan Polri bersatu. Tepuk tangan buat Yesus. Itu awal mulanya itu. Ya. Nah sekarang kita perhatikan ya. Kairos adalah menunjukkan suatu momen kesempatan yang tidak akan pernah kembali lagi. Ada satu cerita 2 bayi yang lahir bersamaan waktunya. Ya. Dan diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. 40 tahun menjalani hidup di dunia. Maka mungkin bayi yang pertama kelak akan menjadi penyembah dan seperti malaikat, tetapi bayi kedua kelak menjadi perilaku yang layak seperti setan atau iblis. Ada 2 bayi yang lahir dengan waktu yang sama, dikasih Tuhan waktu yang sama 40 tahun, tetapi yang satu baik, yang satu jahat. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kedua bayi tersebut diberikan kronos yang sama, yaitu 45 tahun, waktu yang sama. Di dalam kronos 45 tahun atau 40 tahun itu terdapat banyak kairos-kairos, banyak kesempatan-kesempatan. Betul nggak kita banyak kesempatan? Suka diberikan oleh Tuhan. Ya, perhatikan. Anak yang memakai kairos dengan baik dan arif akan menjadi teladan dalam hidupnya. Itu saya. Saya ingin jadi teladan bagi banyak orang. Oleh karena itu kenapa saya menikah 42 tahun dengan istri saya hampir nggak pernah bertengkar. Karena saya ingin punya cita-cita menjadi contoh bagi kalian semua. Boro-boro cerai, ya boro-boro cerai. Bertengkar juga enggak, saudaraku. Dan saya sangat mencintai istri saya, itu biasa. Takut ntar ada bilang bosen, ya. Memang itu selalu saya menguji istri saya supaya jangan diganggu oleh wanita. Nah gitu. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang selingkuh. Nah oleh karena itu harus hati-hati. Terutama yang ganteng-ganteng Pak, ya waspada itu. Tolong saya beritahu pada saudara semua ya, hai para wanita yang ada di Bandung, bukan yang di sini. Jangan suka ganggu para pendeta, ya. Kesian, pendeta itu gampang jatuh, ya. Apalagi yang ganteng-ganteng, yang jelek begini yang banyak disuka orang, ya. Apalagi yang ganteng, maka hati-hati. Para pria juga harus waspada, jangan sampai jatuh karena waktu Anda ingat itu diberikan Tuhan yang sama, ya. Hati-hati. Sedangkan anak yang tidak menggunakan kairos dengan arif kelak akan hancur dan kelam hidupnya. Pengkhotbah 3 ayat 1, coba baca. Pengkhotbah 3 ayat 1. Mana? Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama. Sebentar. Ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Ada waktunya kita bangun, ada waktunya kita tidur. Ada waktu kita makan, ada waktunya kita tidak makan. Kita berpuasa. Nah perhatikan, kalau segala sesuatu ada waktunya. Pergunakanlah waktu yang baik Pak. Jangan malam dibuat siang, siang dibuat malam. Waktu kerja dibuat tidur, waktu tidur dibuat kerja. Nah ini jangan dirubah. Kalau Anda sudah mengubah itu semua, Anda tidak akan berhasil hidupnya. Jangan ubah itu. Saya dulu waktu masih dagang pasar Tanah Abang, itu jam 11 malam saya masih ngaduk kancing loh. Masih ngaduk. Itu saya pikir, wah kalau begini repot nih. Cari uang sampai jauh malam. Sedangkan Tuhan katakan dia memberikan kita yang dicintai pada waktu tidur. Bukan waktu kerja. Jadi berkat Anda itu Tuhan sudah atur saat Anda tidur. Oleh karena itu tempat tidur jangan dipakai untuk bertengkar. Tempat tidur jangan dipakai untuk ribut dengan istri. Nggak boleh saudaraku. Itu sebab kenapa saya jangan ke tempat tidur. Di luar pun saya tidak bertengkar sama dia. Apalagi tempat tidur. Jadi sekali waktu kan pernah juga salah paham di tempat tidur kan. Lucu begini. Saya salah paham waktu itu. Salah ngerti dia tidur agak keras mendengkurnya. Ya kan, oh saya nggak bisa tidur dong. Karena kuping saya kuping tikus. Nggak boleh dengar suara gitu. Saya dorong istri saya supaya dia berbalik. Jangan telentang. Oh gitu. Saya dorong dikit. Waduh marah dia. Aku lagi tidur jangan diganggu. Dia bilang itu. Dia nggak tahu saya itu ngedorong dia supaya suara hilang. Ya kan? Dia tersinggung kan? Nah saya langsung ingat bahwa tempat tidur tidak boleh bertengkar. Saya bangun dulu. Saya bangun, saya berdiri di situ. Mi bangun Mi. Kenapa? Jangan bertengkar tempat tidur. Jadi dia karena saya ngomong begitu dia ketawa. Ya udah papi tidur lagi. Nggak jadi. Dia nggak jadi marah soalnya. Karena dia ingat tidak boleh bertengkar tempat tidur. Nah saudara ketika dia tertawa saya peluk dia. Saya kata mami maafkan papi. Karena mami tidurnya nggak ngoroknya kenceng banget. Oh pantesan kamu dorong saya. Nah akhirnya kita duduk berdoa. Kita berdoa. Tuhan ampuni kami kalau apabila tempat tidur kami bertengkar. Tiba-tiba istri saya kisikin saya. Orang nggak bertengkar kok. Saudara perhatikan ketika kita berdoa. Saat bertengkar kita berdoa. Tuhan suka nggak? Mulai saat itu istriku tidak berdengkur lagi. Tepuk tangan buat Yesus. Jangan kita berantem omelin dia gara-gara pertengkaran itu yang membuat kita tidak diberkati. Saudara saya paham sekali. Kalau saudara mengerti tentang kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Dan pakai kesempatan itu dengan baik dan benar. Rumah tangga Anda rukun. Betul gak berkelimpahan kita? Itu rahasia hidup di situ. Saudara nggak akan dapat berkat kalau muka Anda mukanya sumpah. Sekali waktu ada satu pria. Umur 38 tahun. Ganteng nih bukan main. Cakep sekali. Dia ketemu saya di mall. Pak Les doain dong. Kenapa? Masa saya 38 tahun belum punya pacar? Dia bilang gitu. Saya tanya kamu usaha apa? Saya sudah kerja kok. Saya udah punya rumah sendiri walaupun BTN. Saya udah punya rumah mobil sendiri. Tapi kenapa ya saya kok gak punya pacar? Menurut kok saya ganteng gak? Ganteng banget. Kamu ganteng. Tapi sayang. Apa tuh tapinya? Dia bilang. Muka kamu stres. Cewek takut sama pria yang muka stres. Betul apa enggak? Kok pada diam semua? Halo? Betul apa tidak? Orang stres berat jodoh. Orang stres susah dapat berkat. Orang stres sering kali ditakuti oleh orang. Orang agak mau dekat orang yang stres. Kita mau dekat orang yang penuh dengan senyuman. Tepuk tangan buat Yesus. Ya, oke. Kesempatan yang tidak digunakan dengan baik, ya, tidak akan kembali lagi kepada kita. Penyesalan pun sudah tidak berguna lagi. Umur kita mungkin secara kronos masih panjang, ya, tetapi kairos kesempatan sudah hilang. Hati-hati. Kalau kesempatan itu Anda tidak ambil, akhir hilang. Saudara tinggal mengeluh dan menderita di dalam hidup dunia ini. Oleh karena itu kesempatan ini penting sekali untuk saudara. Supaya Anda mengerti bagaimana caranya kita untuk mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Oke, buka Yesaya 49 ayat 8. Yesaya 49 ayat 8. Jadi sebentar setelah kita dengar firman ini, saya akan undang Anda semua untuk Anda mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk menerima mujizat. Ya, oke. Yang mau katakan amin. Yesaya 49 ayat 8. Yesaya 49. Yesaya 49 udah ada? Ya.
Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku telah untuk ini kan jelas sekali, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab. Itu bumi loh, ya. Bagian tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Jadi nanti kekayaan bangsa-bangsa akan pindah ke kita, Pak. Amin. Menurut saya dengar suara yang Tuhan katakan, nanti kekayaan bangsa-bangsa pindah kepada anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini waktunya. Hayo Anda giat bekerja, melayani Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Nanti anak-anak Tuhan akan kaya semuanya. Kenapa demikian? Karena Tuhan ingin supaya semua orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Itu. Ayo, jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan diem, jangan tinggal di rumah, jangan tidur. Ayo, ini kan pandemi sudah selesai. Ayo terus kita bergiat. Nah, di sini ada satu katakan begini. Simak tulisan saya ini, mungkin berguna buat kita semua ya. Ketika Anda muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Perhatikan ya. Lalu aku sadar betapa sulitnya mengubah dunia. Nggak mungkin ya. Kemudian aku memutuskan untuk mengubah negaraku, ya. Tetapi ketika aku sadar bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ya. Pada saat aku semakin tua, aku sadar tidak mudah mengubah kotaku. Pada saat aku semakin tua, aku sadar tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku pun mulai mengubah keluargaku. Dan aku sadar bahwa satu-satunya bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Nah ini, yang penting yang paling mudah Pak, ngubah diri kita. Sebelum kita mengubah orang lain, sebelum kita mengubah istri kita, sebelum kita mengubah pembantu kita, ubahlah dulu dirimu. Orang tidak akan mau mengikuti perintahmu kalau engkau sendiri tidak berubah. Betul atau tidak? Pengen istri baik, kamu sendiri jahat. Pengen suami baik kepada kamu, kamu sendiri tidak mau baik dengan suamimu. Ubah dulu dirimu, baru berkat itu datang kepadamu. Amin. Saya tidak akan mengubah istri saya kalau saya sendiri tidak berubah. Sudah tahu ketika saya bertobat di tahun 72 Pak. Saya bertobat 72, banyak yang belum lahir ya. Jadi 51 tahun sudah saya bertobat di hadapan Tuhan. Dan hidup saya berubah total Pak. Bukan 360 derajat ya, 180 derajat. Kalau 360 balik lagi ke situ. Perkataan saya berubah. Tingkah laku saya berubah. Hidup saya berubah. Saudara tahu? Saya pacaran sama istri saya di tahun 80, ya, 8 tahun setelah saya bertobat. Saya nggak pernah ngomong gua tuh, saya nggak bisa ngomong gua Pak. Selalu saya dan kamu. Itu namanya berubah total. Semuanya perkataan, sampai teman-teman saya bingung. Nah jadi, kan dibilang kita kan garam, ya kan, yang menggarami semua orang, ya. Saya berkumpul dengan pemain judi, karena saya udah nggak judi lagi, mereka langsung stop judi. Ketika saya berkumpul dengan orang yang perokok, semua rokok stop karena saya tidak perokok. Berarti kita harus mengaruhi orang. Jangan kita dipengaruhi, tapi kita mempengaruhi orang. Dan begitu pun ketika saya datang, semua kata gua hilang. Mereka katakan saya dan kamu. Itu namanya garam yang sudah menggarami semua orang. Maka hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Nah, jadi kalau kita tidak bisa merubah semuanya, kecuali kita merubah diri sendiri, siapa hari ini mau mengubah dirinya? Coba tepuk angkat tangan semua. Ya. Mau mengubah diri saudara? Supaya Anda umur panjang. Supaya Anda diberkati. Supaya doa Anda terjawab. Janji di hadapan Tuhan. Nanti saya akan berikan minyak urapan pada saudara semua ya. Satu-satu Anda janji di hadapan Tuhan. Kita kembali ke bangku masing-masing. Pegang minyak urapan itu, nanti Anda janji di hadapan Tuhan. Saya tanya Anda, dia ada di sini enggak? Dia ada di sini enggak? Dia dengar setiap ucapan saudara. Jadi Anda ucapkan sendiri, hari ini aku mau berubah. Aku menjadi orang yang baik, bahkan lebih dari baik. Nah nanti keesokan harinya, kalau ada perubahan dalam hidup saudara, mungkin berkat saudara berubah, mungkin rumah tangga Anda berubah. Tiba-tiba anak Anda, kok jadi begini, anak saya jadi baik. Karena Anda sudah memberikan satu teladan bahwa Anda berubah.
Amin. Nah, minyak urapan itu bukan kita percaya sama minyak ya, kita percaya sama Tuhan melalui minyak itu. Karena ketika Tuhan membuat mujizat pertama adalah ketika air menjadi anggur, bisa nggak Tuhan mengubah minyak jadi kuasa Tuhan? Oleh karena itu kemarin ada satu orang yang sakit, ya, dia sakit katanya trombositnya rendah karena kena demam berdarah. Saya bilang kalau kamu percaya dengan minyak urapan ini dan kamu jilat, maka kamu punya trombosit langsung naik. Saya pulang langsung di WhatsApp call sama saya, Pak Andreas dahsyat, langsung mama saya trombositnya naik 2 kali lipat. Tepuk tangan buat Yesus. Itu dengan minyak urapan. Kenapa? Karena dia percaya. Oleh karena itu berkali-kali saya katakan bahwa kesembuhan mujizat terjadi bukan karena saya, itu karena imanmu. Ya, jadi kalau saudara nanti ada yang sakit-sakit, kalau pengen ibadah lagi jam 12 silakan. Jam 12 saya akan doakan Anda yang sakit. Sakit apapun. Tapi satu hal yang saya minta bukan uang, tapi jadilah saksi Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan. Saya yakin Anda pasti sembuh. Karena saya nanti yang jam 12 itu saya akan saksikan bagaimana saya sakit parah. Ketika saya berjanji depan Tuhan untuk minta kesembuhan, bukan jam Pak, bukan menit, detik langsung sembuh. Amin. Amin. Mau sembuh? Mau sembuh? Betapa enaknya hidup kalau sehat. Ya, ayo berdiri semuanya, berdiri semuanya. Berdiri. Saya mau berdoa dulu buat saudara. Saya mau berdoa dulu buat saudara. Angkat tangan kanan Anda. Sebelum kita akan terima minyak sebentar, sebelum kita tinggalkan tempat ini, saya minta Anda ikrarkan dengan mulut saudara dulu, ya. Katakan, Tuhan Yesus, kami yang ada di sini merindukan menerima mujizat. Karena inilah kesempatan yang tidak akan kembali. Oleh karena itu, kami sepakat, kami tidak mau sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami sadar bahwa waktu milik Tuhan, tanpa seizin Tuhan, tidak mungkin saya ada di sini. Saya ingin Tuhan supaya saya menerima berkat, saya menerima mujizat, dan saya menerima segala sesuatu yang sedang kami rindukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami pulang nanti, kami siap menerimanya. Karena kami bukan melihat hamba-Mu, kami melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam Dia. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, tepuk tangan yang keras buat Yesus. Silakan duduk sebentar saudaraku ya. Nanti sebelum habis doa berkat baru saya akan berikan minyak buat saudara.